hebat ya. Bapak akan ajari kepada kalian tepuk hebat ya. Nanti ikuti ya. Tepuk hebat. Jempol, jempol, hebat. Ya, yang dicita-citakan nanti tahun 2045 menjadi generasi emas. Generasi apa? Oke, bertemu lagi dengan Pak Wahyu hari ini dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Sudah siap belajar semuanya? Ya, mana semangatmu? Mana suaramu? Kamu siap belajar? Siap. Aku siap belajar gitu. Kamu siap belajar? Oke, baik. Hari ini belum. Oke, berarti sumber belajarnya baru LKS ya. LKS-nya dibuka bab 1. Bapak mau ingat-ingat dulu minggu lalu kalian belajar tentang apa? Surat Al-Maun. Surat Al-Maun. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hadis. Ingat ya, dalam Islam ada 2 sumber hukum. Yang pertama sekali, yang kedua hadis. Kalau Al-Quran datangnya langsung dari melalui malaikat Jibril. Kalau hadis datangnya dari Nabi Muhammad SAW. Sudah menulis hadisnya? Tugas yang lalu coba masih ingat gak arti hadisnya apa? Ya, tapi sebelum itu Bapak absen terlebih dahulu ya. Absen dulu. Abdul Fatah Aidan hadir. Afia hadiroh. Baik. Siapa? Mungkin sakit. Jangan lupa kalau ada temannya yang sakit didoakan supaya cepat sembuh. Awas ya. Kita harus mendoakan semoga Kim cepat sembuh dan bisa sekolah seperti biasa. Amin. Krisna Wiri. Mana Krisna? Oke. Yang terakhir hadir. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Semoga yang belum bisa hadir pada pagi hari ini kalian bisa mendoakan mereka semuanya bisa lekas sembuh. Baik anak-anak, Bapak ingin bertanya dulu. Surat Al-Maun itu membahas tentang apa saja? Anak yatim dan orang miskin. Oke, kalian sudah ingat ya tentang pelajaran sebelumnya? Betul nggak? Tentang anak yatim. What is the meaning anak yatim? Oh, anak yang tidak mempunyai ayah, tidak ada ayahnya atau bagaimana? Ayahnya meninggal dunia ya. Jadi ada ayahnya, bukan tidak punya ayah ya. Ayahnya ada, namun ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal. Dia maka disebut anak yatim. Nah, menurut surat Al-Maun, kita itu harus bagaimana sama anak yatim? Menyantuni, terus memberi makan, terus memberi kasih sayang. Kalau cewek berarti disayangin, jadi ayam deh. Enggak ya, tapi kasih sayangnya dengan cara apa tadi? Berbagi, menyantuni ya. Tidak menghardik. Apa tuh menghardik? Dia menyakiti. Jangan itu memberikan jaminan hidup yang layak. Nah, sekarang menurut hadis sumber hukum yang kedua, apa bunyi hadisnya? Ayo, kata Nabi Muhammad apa? Coba bacakan. Eja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana waqafilul yatimi fil jannati hakaza wa asyara bisab bati wal mustafa wa farraja baina huma syai'an. Iya. Tapi hebat kelas 5 ya, bisa membaca hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bersabda, "Ana wa ma fil yatama fil jannati hakaza."
Katanya gitu ya. Nah, aku kata Nabi dengan orang yang mengurusi anak yatim di surga itu seperti ini nih. Ayo, lihat. Apa ini? Dari apa saja? Dari telunjuk dan dari tangan. Dekat tidak? Berarti penting nggak mengurusi anak yatim? Penting banget. Perlu nggak? Yang punya teman, kemudian temannya itu salah satu dari temannya adalah anak yatim. Namanya siapa? Radit. Ayahnya meninggal. Meninggalnya kenapa? Oh, kecelakaan. Kamu punya teman juga, anak yatim, di rumah, di sekolah. Di rumah namanya Putra. Oh, ada dua. Ada. Suka main bareng sama anak yatim itu. Oke, keren. Nanti bapak kasih tugas tuh. Nah, sekarang kelompok 2. Hanya teman anak yatim di rumah. Aldi. Kenapa ayahnya Aldi? Nggak tahu, tapi nggak ada di rumahnya. Oh, barangkali pergi rumah. Oh enggak, tapi meninggal. Oh iya, kita doakan ya, mudah-mudahan senantiasa mendapat ampunan. Ayo, kamu? Salman. Kenapa Salmannya? Gak tahu sih. Cuma katanya tuh ayahnya udah meninggal. Oh, ayahnya udah meninggal. Terus Salman laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Oh, laki-laki. Terus kamu menyayangi Salman nggak? Eja, oke Eja. Siapa? Radit, sama. Oh, sama. Berarti suka bermain bersama-sama. Aku juga ada. Oke, ada. Aldi sama berarti. Oke, yang kelompok 3? Sepupu. Wah, ini masih saudara. Nadira. Ayahnya kenapa Nadira? Oh, sakit, diabetes, terus meninggal. Kita doakan ya, mudah-mudahan ayahnya Nadira mendapatkan ampunan. Kelompok 4 ada tidak? Halo, kamu punya teman anak yatim? Suka main bersama sama dia? Iya, namanya siapa? Raisa. Sakit apa ayahnya? Oh, kanker. Innalillahi. Baik, Bapak kasih tugas hari ini ya, silakan kalian pecahkan masalahnya. Oke? Pecahkan apa? Masalahnya. Bapak akan kasih tugas buat kalian. Nih, ya, jawabannya hasil dari kalian bekerja sama, berkelompok, pecahkan masalahnya. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini ya. Silakan tahap pertama kamu kasih nama kelompok dan anggota kelompoknya dulu. Ada tipe yang ini lah. Topik atau judul yang Bapak kasih ya, disesuaikan dengan pengalaman sehari-hari kalian. Ya, di sini ada kelompok 1 ya. Kelompok 1 itu akan memecahkan masalah di sekolah ada seorang teman yang menjadi anak yatim dan terlihat sering menyendiri saat istirahat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk membuatnya merasa nyaman dan diterima di lingkungan sekolah? Jelaskan tindakanmu. Ini kelompok 1 ya. Dibicarakan dengan teman kelompoknya, nanti kamu presentasikan ke depan. Ini kelompok 2 nih. Seorang anak yatim di lingkungan rumahmu sering kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Bagaimana cara kamu dan teman-teman dapat membantu tanpa membuatnya merasa malu? Nah, ini silakan dipecahkan. Nanti kamu runding dan pecahkan masalahnya. Kira-kira apa pendapat dan alasan kelompok kalian? Ya, ini. Oke. Dalam kegiatan kerja bakti, seorang anak yatim tidak ikut serta karena tidak punya alat kebersihan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan agar tidak termotivasi? Seorang anak yatim
dalamnya? Ayo silakan berembuk Alwan geser. Nih, dalam kegiatan kerja bakti seorang anak yatim tidak ikut serta karena tidak punya alat kebersihan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan? Ada anak yatim tapi dia nggak punya alat kebersihan, jadi dia nggak bisa ikut kerja bakti. Hah? Ya silakan kamu apa namanya? Iya, jawabannya aja silakan. Iya. Hah? Iya, nggak apa-apa. Nomor 3. Ininya nanti dilempar. Ya, menawari makanan, lalu apa lagi tuh? Di sini kan ada Mengerjakan tugas. Sok, nulis sendiri-sendiri. Menemukan solusi atau pendapat kalian terhadap permasalahan yang 2, 3, lihat sini. yang baik Alina masa di meja. Kelompok berkesadaran. Kami dari kelompok 2 berkesadaran. Soalnya seorang anak yatim di lingkungan rumahmu sering kesulitan membeli perlengkapan sekolah. Bagaimana cara
memberi perlengkapan itu ke anak yatim tanpa imbalan. 4. Membantu membayarkan perlengkapan sekolah untuk anak yatim. 5. Memberi yang sebisa kita untuk membeli perlengkapan sekolah anak yatim itu. 6. Menabung sisa uang jajan untuk membeli perlengkapan sekolah anak yatim. Anggotanya Aisyah, Kaila, Lina, Eja, Ali, Dafa. Ya, dari kelompok berkesadaran. Bapak mau tanya nih, dari kelompok berkesadaran, seandainya dibikin cerita pendek, diperankan ada aktor anak yatimnya, gitu, bisa nggak kira-kira? Nama anak yatim siapa? Ya, tadi kamu punya temen namanya siapa tadi? Aldi, siapa? Salman. Oke, siapa yang jadi Salman gitu? Bisa nggak? Coba dulu. Oke, so, ayo. Silakan Salmannya siapa? Eja jadi Salman. So, Aisyah. Kandang ya. Kenapa kamu murung terus, Salman? Aku mau punya bapak. Bapak kamu kemana? Ke aku Meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh aku bantu kamu membeli perlengkapan sekolah? Boleh, Ini hasil dari apa tadi? Ini hasil dari patungan sekolah. makasih. Sama-sama. Oke. Hebat. Perayaannya dalam kegiatan kerja bakti seorang anak yatim tidak datang karena tidak punya alat kebersihan. Apa yang sebaiknya kamu lakukan agar ia tetap bisa berpartisipasi? Jawaban atas solusinya: 1. Meminjamkan alat kebersihan agar ia bisa ikut berpartisipasi. 2. Meminjamkan sapu dan kemoceng untuknya. 3. Untuk anak yatim agar bisa ikut kerja bakti. 5. Meminjamkan alat kebersihan untuk anak yatim. 6. Memberi atau meminjamkan alat kebersihan agar dia bisa ikut. 7. Meminjamkan alat kebersihan ke dia untuk dia bisa berpartisipasi. Jempol. Hebat, keren nih, bermakna ya. Jadi ada anak yatim yang kesulitan ketika kerja bakti. Nah, katanya meminjamkan. Bisa nggak diperankan? Ceritanya ada anak yatim, mau punya anak yatim namanya siapa? Nadira tadi ya. Nadiranya Selinnya diem aja enggak. Nah, itu kamu ada alat kebersihannya ya. Gitu. Sok silakan diperankan oleh kelompok bermakna. 3. Selin, ayo ikut kerja bakti. Aku punya alat kerja baktinya. Nah, udah ini aku pinjamin ke macan aku. Terima kasih Elsa. Ya, sama-sama. Ayo kerja bakti bareng. Ayo. Oke, tepuk jempol. Ya, baik. Terima kasih anak-anak ya. Jadi baik anak-anak, bagaimana pelajaran hari ini? Senang ya? Oke. Coba Bapak tanya, dari kasus yang Bapak berikan itu sama nggak atau pernah nggak kalian terjadi di lingkungan atau dialami oleh diri kalian? Pernah. Ada yang sulit, misalkan anak yatimnya kita membantunya, tadi kan gitu. Yang sulit juga untuk memperoleh alat kebersihan, kita menolongnya dengan meminjamkannya. Nah, itu harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bahwa Nabi Muhammad juga sangat mencintai, sangat menyayangi orang-orang yang selalu menyantuni, mengasihi anak yatim. Paham? Ada yang mau bertanya hari ini?
Atau ada yang mau memberikan kesimpulannya? Ayo, Toka, Eja. Ketiga. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita harus memperbanyak menyantuni anak yatim agar kita bisa mendekati surga seperti jadi tengah dan jadi telunjuk. Selesai. Oke, tepuk hebat. Jempol, hebat. Ya, jadi caranya untuk masuk surga bersama Nabi Muhammad salah satunya adalah dengan menyantuni anak yatim. Oke, Bapak, hal yang tadi Bapak berikan ya, silakan kalian jawab karena waktu kita terbatas. Nanti kita bisa koreksi di hari-hari berikutnya atau pertemuan berikutnya. Terima kasih banyak. Iya, PR-nya kan nanti kita koreksi ya bersama-sama. Baik, siap mau pulang semuanya? Siap. Ya, kata-kata hari ini apa? Jangan pernah sombong kepada siapapun termasuk anak yatim. Baik, silakan duduk yang rapi. Ya, kita siap. Kita hari ini melakukan bagaimana mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan kalian ya. Baik, Bapak ucapkan terima kasih. Kelompok mendalam, kelompok berkesadaran, kelompok bermakna, kelompok menggembirakan. Ceria, tepuk tangan semuanya. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa yang baik dilakukan dengan baik ya. Silakan boleh pulang.